untuk perkara nomor 5 dan nomor 6 tahun 2003 mendengar keterangan Presiden. Tetapi menurut surat dari Menko Bidang Perekonomian, kuasa Presiden meminta untuk penundaan karena belum siap. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis 9 Maret 2023 jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan Presiden. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Yang mulia. Ya, silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Kami selaku pemohon perkara nomor 5 dan mewakili nomor 6 sekaligus ingin menyampaikan yang mulia bahwa sebenarnya Perpu Cipta Kerja ini sudah lama dibuat oleh pemerintah sejak akhir Desember 2022. Dan saya sangat yakin bahwa pemerintah sudah mengantisipasi Perpu itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mengingat pemeriksaan Perpu di MK juga memiliki batas waktu yang mulia. Kami menganggap bahwa ini adalah upaya mengulur-ulur waktu dari pemerintah terhadap pemberian keterangan. Namun demikian yang mulia, kami bisa memahami. Kami ingin mengusulkan yang mulia karena kami juga nanti akan diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli. Harapan kami adalah pada persidangan yang tadi mulia sampaikan juga mengagendakan mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Demikian yang mulia yang bisa kami sampaikan dan usulkan. Terima kasih. Bang, ini tadi sidang barusan pemerintah minta ditunda. Lalu kemudian hakim mengabulkan dan menunda 2 minggu. Nah, kita tahu tanggal 14 Maret ya, itu sudah paripurna. Lalu kemudian sudah disetujui di undang-undang dan pasti kehilangan objek. Menurut Bang Hafid gimana, Bang? Ya, pertama ya kalau dibilang merespon, memang ini harus direspon secara tegas oleh pemohon. Karena Perpu Cipta Kerja ini kan lahir 30 Desember 2022. Benar. Dan saya sangat hakul yakin pemerintah mengantisipasi bahwa Perpu ini akan dibawa ke MK. Gitu. Jadi sangat tidak mungkin. Artinya sudah punya gambaran sebenarnya. Pastinya pasti begitu, gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena keterangan pers dari Menko Polhukam sudah jelas ketika bilang dia menerbitkan Perpu begitu ya. Kalau ada tidak setuju silahkan ke MK. Iya, bahkan ada cerita bahwa ada kegentingan yang memaksa di situ. Jadi dalam hal ini kan pemerintah harus menjelaskan. Benar. Pada hari ini seharusnya menjelaskan tentang apa kegentingan memaksanya gitu kan, dan itu yang harus dikemukakan dalam persidangan. Sementara dalam sidang di DPR kemarin kan pemerintah sudah menyampaikan keterangan juga. Itu kan harusnya bisa, Bang ya. Kalau menurut Bang Hafid gimana, Bang? Ya. Harusnya kan sudah bisa, tidak ada alasan lagi untuk tidak siap hari ini kan? Itu dia. Karena tidak ada alasan lagi untuk tidak siap. Kenapa? Karena sudah 2 bulan, ya kan, umur perpunya. Sedangkan MK punya hukum acara sendiri dalam memberikan batasan waktu tentang umur perpu gitu. Meskipun sayangnya MK tidak memiliki hukum acara untuk menguji perpu. Nah, ini juga mesti menjadi hal yang harus memprihatinkan. Ya, kenapa? Karena Perpu punya umur berbeda dengan undang-undang yang bisa diputus mungkin sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Jadi itu. Nah, karena tidak ada alasan, maka ada kesan mengulur-ulur waktu. Nah, akhirnya menimbulkan kesan seperti itu kan? Betul, mengada-ada. Benar sih, karena memang kalau kita lihat dari jadwal sidang kedua ya, sidang kedua sampai sidang ketiga aja perbaikan hari ini, dari sidang perbaikan sampai sidang hari ini itu sudah memakan waktu 2 minggu ya. Betul, 2 minggu, dan ini ditunda lagi 2 minggu. 2 minggu. Pada prinsipnya yaitu sebenarnya ketika MK memberikan batasan umur Perpu dalam memeriksa Perpu, seharusnya dia juga menggunakan hukum acara yang membatasi dirinya untuk memeriksa Perpu.
gitu kan. Jadi pemerintah kelihatan ingin bermain di waktu itu, menunda, karena sebagaimana kita ketahui kan sudah ada pembahasan di Balek kan, pembicaraan tingkat 1 gitu. Meskipun kemudian ada jeda reses sampai dengan 1 bulan kemudian, tapi sangat mungkin saja dalam tempo waktu yang memang kelihatannya lama 1 bulan, MK-nya juga menunda ini sampai dengan 2 minggu, mendengarkan keterangan pemerintah, belum lagi kalau diberikan waktu untuk memberikan keterangan ahli, belum lagi kesimpulan, belum lagi putusan. Iya. Nah, kita udah bisa membayangkan kira-kira berapa lama lagi waktunya. Jangan-jangan ini Bang, sebelum putus sudah diputus sama DPR dulu. Nah, kalau kita lihat nih Bang ya, di deklarasi kode etiknya Hakim Konstitusi, di situ dijelaskan tidak hanya harus terlihat dari tindakannya yang independen, tapi juga harus tampak terlihat. Itu ada tuh Bang di deklarasinya, tampak terlihat. Artinya seperti ini kan menjadi tampak terlihat. Nah, kaitannya nih Bang dengan Pak Ketua MK yang menjadi iparnya presiden, lalu kemudian Perpu ini adalah produk subjektif presiden. Nah, kalau menurut Bang Hafid, ini akan menimbulkan persepsi nggak terhadap publik, akhirnya malah menunjukkan menjadi tampak terlihat tidak independen akhirnya. Iya. Atau tidak berpihak. Memang kita sadar, paham betul bahwa kita harus memisahkan mana baju Ketua MK dengan baju pribadinya. Iya kan. Sama dengan ketika saya menguji misalnya dengan kepentingan pengurus partai politik ketika dia mau masuk menjadi anggota DPD. Memang berbeda, dipisahkan itu kan dalam kelihatan normatif yang terbuka, yang terlihat, ya kan. Ada kan sesuatu yang tidak terlihat, yang asumsi-asumsi dimungkinkan itu terjadi. Kalau misalnya telisik persoalannya bahwa jangan-jangan seperti itu kan mungkin bisa saja terjadi, gitu ya. Di mana Hakim MK tidak bisa memisahkan baju MK dengan baju saat dia menjadi individu biasa. Gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan. Iya, memang itu Bang, memang saya khawatirnya Bang ya, khawatirnya ketika terlihat seperti ini sudah prosesnya lama, padahal kan kita tahu Perpu ini kan punya batas waktu. Bahkan hakim sendiri pun mengakui loh Bang, di sidang pertama dan kedua, mereka juga mengetahui bahwa Perpu ini ada batas waktunya. Nah, ketika prosesnya terlihat cukup lambat, lalu kemudian ditambah lagi mengabulkan permintaan dari pemerintah untuk menunda 2 minggu, ini kan malah saya khawatir akan menimbulkan persepsi di publik bahwa oh jangan-jangan karena Ketua MK-nya ini punya hubungan semenda dengan presiden. Ya, kalau opini seperti itu mungkin terbentuk dan sudah mulai terbentuk gitu ya. Bukan hanya Perpu, dari beberapa perkara juga sudah mulai terbentuk. Nah, inilah karena ada pembentukan itu sampai kepada kehidupannya pribadi Pak Ketua. Tapi lepas dari persoalan itu, kalau menurut saya agak sulit siapapun orangnya, individu memisahkan diri dengan dirinya sendiri atau baju yang dipakainya. Iya, harusnya kan bisa saja kemudian Ketua dengan itikat baiknya atau kesadarannya kemudian ya sudah tidak usah ikut menyidangkan. Ya, gitu kan? Jadi itu saya setuju. Meskipun memang begini, bisa saja ya kilahnya bahwa ini keputusan 8 hakim. Bukan hanya saya saja, tapi 8 hakim dalam rapat permusyawaratan hakim. Ya, itu kita maklumi, kita mengerti, kita pahami. Tetapi persoalannya sekarang publik sudah membentuk opini sedemikian dan publik nggak tahu begitu Bang. Iya. Artinya kan kalau kita melihat dalam kode etiknya Hakim Konstitusi sudah diatur, itu kan makanya dikatakan tidak hanya harus terlihat dari tindakan, tapi juga harus tampak terlihat. Artinya dengan apa yang dipertontonkan hari ini kan semakin menunjukkan secara tampak terlihatnya itu kan bahwa oh berarti ini jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan gara-gara presiden punya Ketua MK punya hubungan semenda dengan presiden. Jadinya mudah sekali kemudian pemerintah ini kan tadi sampai di pemohon yang satu kan menganggap bahwa ini dikhawatirkan ada unsur politis bahkan kan, gitu kan? Nah, enggak, justru karena seperti itu, maka tanpa ya melihat lagi opini publik seperti apa, seharusnya bisa memisahkan sehingga ya sudahlah perkara ini saya lepas. Artinya benar. Itu bukan lahir karena ada dorongan, ada tekanan atau ada apapun, karena memang dari dirinya sendiri bahwa kemungkinan besar perkara itu akan berkaitan dengan personal pribadinya. Dan itulah yang diharapkan oleh seorang negarawan. Persis.